Saya buka nanti berikutnya setelah saya langsung ke para pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Akbar atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul hari ini lewat jaringan online dalam rangka untuk belajar bersama dalam pelatihan siakat dan sikulon. Dan sholawat salam selalu mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pak Ibu semua, hadirin semua, perhatikan yang sudah mungkin yang menjelang hadir, Pak Widi II, Bu Kabak, Ibu Kasubag Akademik, para Kaprodi, Sekprodi, para kepala unit dan sekretaris unit, Bapak Ibu dosen semuanya, baik dosen PNS, dosen tetap non PNS, dan dosen luar biasa, dosen semua Fakultas Adab dan Bahasa. Hari ini sesuai dengan yang sudah kita programkan, kita melakukan pelatihan teknis siakat dan sikulon. Ini menjadi program kita supaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik tidak ada kendala apapun, baik dari segi teknik maupun dari segi penyampaian material. Dan ini kita lakukan dalam rangka supaya kegiatan akademik kita dalam memberikan muatan-muatan akademik kepada mahasiswa kita itu bisa terlaksana dengan efektif dan efisien dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mengabdikan ilmu kita kepada dunia pendidikan, mengajarkan ilmu kita kepada mahasiswa kita. Itu tujuan utama kita. Yang akan menjadi pemateri teknis kali ini, yang pertama adalah Pak Wildan Mahil Mutakin MATESL. Beliau adalah Kepala MSI Fakultas Adab dan Bahasa. Kemudian Mas Rozikin, beliau adalah staf akademik Fakultas Adab dan Bahasa. Kemudian yang ketiga adalah Mas Habibi, beliau adalah staf IT Fakultas Adab dan Bahasa. Beliau bertiga nanti akan bersinergi dalam menyampaikan materi tentang materi pelatihan teknis tentang siakat dan sikulon. Silahkan diatur nanti oleh beliau bertiga, materi apa yang duluan disampaikan, kemudian disusul dengan praktek, selanjutnya disusul dengan tanya jawab, mungkin seperti itu. Mas Wildan, Mas Rozikin, dan Mas Habibi, mohon di record, jangan lupa untuk kemudian bisa di upload di website dan YouTube kita, sehingga Bapak Ibu dosen baik di internal FAB maupun di luar sana yang memerlukan materi ini bisa suatu saat nanti memutar kembali. Atau mungkin Bapak Ibu semua yang hadir di sini tetapi lupa akan materinya pada saat pelaksanaan kegiatan sehari-hari bisa membuka kembali di YouTube atau website kita. Bapak Ibu, memang banyak sekali masukan dari para dosen, utamanya dosen yang baru bergabung di FAB, baik dosen CPNS maupun dosen luar biasa yang barusan bergabung, untuk dilakukan pelatihan teknis. Bapak Dekan, selamat datang Pak Dekan. Sambil menunggu Pak Dekan, kita mulai lebih dulu. Setelah pengantar dari saya, mohon Pak Dekan menyampaikan amanat dan arahannya. Saya lanjutkan Pak Dekan. Berikutnya, memang banyak sekali masukan dari para dosen. Kita FAB, baik dosen lama maupun dosen baru dalam arti dosen CPNS dan dosen-dosen luar biasa yang barusan bergabung di FAB untuk diberikan bimbingan teknis tentang siakat dan sikulon. Kita yang sudah lama bergabung di FAB mungkin tidak mengalami kendala, walaupun ada juga kendala teknis setiap saat, baik itu kerusakan di PT-IPD, kemudian lupa pengoperasionalan dari siakat dan sikulon tersebut, kemudian kadang-kadang ada fitur-fitur yang tidak bisa kita optimalkan penggunaannya. Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis kali ini, mungkin nanti insya Allah semoga bisa dituntaskan itu semua, disampaikan oleh ketiga
pemateri kita yang sangat kita banggakan. Kita sangat bangga memiliki Pak Wildan, Kepala MSI, Mas Rosikin, staf akademik, dan Mas Habibi, staf IT ini. Dan selalu beliau bertiga ini selalu siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan fakultas. Kita pimpinan fakultas, Pak Dekan, saya WD1, Dr. Fajar Sotik WD2, dan Bu Kabak, ini adalah pimpinan fakultas yang berusaha sekeras mungkin bagaimana mengatur dan memimpin fakultas. Tentu di sana-sini Bapak Ibu pasti adalah tugas-tugas yang kita berikan kepada Bapak Ibu semua. Dan kami harap tugas-tugas itu bisa dilaksanakan dalam rangka Fakultas Adab dan Bahasa kita bisa terlaksana dengan bagus. Bisa diteladani ketika materi kita ini yang sangat siap dalam waktu singkat melaksanakan tugas dari kami, pimpinan fakultas, tidak ada keberatan, tidak ada komplain, tidak ada penundaan. Itu adalah hal yang perlu diteladani oleh seluruh dosen dan staf semua. Ini yang perlu kita lakukan bersama-sama untuk memajukan dan melaksanakan fakultas kita bersama-sama. Dan ini semua kita lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Banyak tugas-tugas lain yang surat tugasnya sudah kami ajukan kepada Pak Dekan, dan insya Allah sudah ditandatangani oleh Pak Dekan. Semoga semua tugas-tugas tersebut siap dilaksanakan oleh para personil para warga FAP semuanya, dengan tidak ada kendala apapun, dengan tidak ada keberatan apapun. Itu tujuan kita bersama. Nanti Pak Dekan akan menegaskan lagi tentang hal ini. Bapak Ibu semua, di dalam Siakat banyak fitur-fitur yang belum kita optimalkan. Di situ ada penilaian, di situ ada record kehadiran, bahkan di situ ada survei dari mahasiswa untuk kita. Nanti mohon Bapak pemateri kita yang sangat kita banggakan ini bisa memberikan materi untuk mengoptimalkan fitur-fitur tersebut, sehingga semua tujuan yang kita harapkan dari dua media tersebut bisa kita manfaatkan. Untuk Sikulon, tentu saja fitur-fiturnya juga banyak, baik yang sudah bisa kita operasikan maupun yang belum optimal kita operasikan. Semoga dalam pelaksanaan bimbingan teknis kita kali ini semuanya bisa kita dapatkan dengan baik, dengan lengkap, dengan mudah pelaksanaannya, dan bisa kita ambil manfaat yang sebesar-besarnya. Mungkin itu pengantar dari saya. Selanjutnya mohon Pak Dekan memberikan amanat dan arahannya. Terima kasih dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan, apakah Pak? Mulai sekarang? Ya, Pak Dekan kita mohon untuk sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Pak WD1, Pak WD2, kemudian juga Kaprodi, serta Sekprodi, serta pengelola administrasi fakultas. Yang terhormat juga Pak narasumber yang ikhlas beramal. Ada Mas Wildan, ada Mas Rosikin, sama Mas Habibi ya. Ya, tadi sudah disampaikan pengantarnya panjang banget oleh Pak WD1. Ya, jadi memang Sikulon ini mengalami migrasi dari IAIN Surakarta ACID ke UIN Said ACID. Oleh karena itu ada banyak kendala ketika migrasi web ini. Oleh karena itu, karena migrasi ini adalah terkait dengan akun dan segala macam, makanya penting Bapak Ibu dosen FAB ya yang saat ini mau mengajar luring ya,
tentang penggunaan bagaimana Sikulon. Ya, Sikulon ini adalah sistem belajarnya, si akad ini termasuk sistem absennya. Nah ini juga jadi pertanyaan, kemarin sudah ditanyakan, didiskusikan, bagaimana ini ada dua, ada si akad sama Sikulon. Karena si akad ini adalah model platform lama yang harusnya direvisi, harusnya di maintenance dan diupdate, ternyata belum nyambung dengan si Kulon. Jadi Bapak Ibu untuk saat ini tetap ngisi absennya tetap di si akad, ya. Nanti dipandu bagaimana cara ngisi absen di si akad, termasuk juga ada login dan username dan passwordnya. Tetapi juga proses belajarnya di si Kulon. Nah, adapun setelah masuk si Kulon kemudian Bapak Ibu masuk ke Google Meet itu dipersilakan. Yang penting nanti di si Kulon itu disiapkan namanya pertemuan di Google Meet. Jadi bisa dibuat oleh Pak dosen, Bapak Ibu dosen di si Kulon itu misalnya menambahkan pertemuan pakai Google Meet. Nah, Google Meet itulah nanti yang bisa diisikan di Sikulon, kemudian diklik, nanti semua mahasiswa bisa masuk ke situ. Artinya ketika misalnya memakai Zoom itu berat, kuotanya bisa mahal, tetapi ketika pakai Google Meet, ya Google Meet lah masih kuotanya tidak memakan banyak. Sinyal-sinyal ele-ele pun bisa masih pakai raise hand atau pakai voice, tidak perlu pakai gambar video, bisa. Ini ketika Bapak Ibu mau sinkronus, ya. Tapi ketika pakai asinkronus ya monggo nggak apa-apa. Yang penting masuk di Sikulon, karena ketika Sikulon ini digunakan, maka ini ada peningkatan untuk webiometrik. Jadi kalau Bapak Ibu dosen menggunakan Sikulon dan menggunakan web UIN Raden Mas Said, termasuk juga mahasiswanya, maka paling tidak ada penggunaan dari web. Ya, ini penting. Ini satu hal yang harus dicatat. Yang kedua, Bapak Ibu, memang ini username dan passwordnya nanti dikoordinasikan oleh Pak narasumber, oleh Mas Rosikin, masih bersifat umum. Ya, oleh karena itu saya minta Bapak Ibu untuk demi keamanan Bapak Ibu semua, setelah dikasih password dan username, nanti Bapak Ibu setelah login bisa merubah sendiri. Ya, tapi jangan lupa nanti kalau lupa nanti urusannya dengan admin lagi, biar tidak dimasuki oleh pengguna mahasiswa atau dosen yang lain. Ya, Bapak Ibu secara mandiri bisa mengganti passwordnya. Nah, ini untuk keamanan Bapak Ibu semua. Artinya setelah masuk silahkan diganti, ya. Tapi jangan lupa, ya. Terus Bapak Ibu, yang terakhir ingin saya sampaikan, ini juga adalah bentuk bagaimana pembelajaran di era revolusi industri ini. Semua kita dosen dan mahasiswa itu menjadi pembelajar, langsung merangkap menjadi guru. Ya, jadi dalam istilah pendidikan revolusi industri 4.0 ini, pembelajar adalah guru. Ya, jadi nanti mahasiswa menjadi guru. Bisa jadi guru mahasiswa yang bacaannya banyak, membaca digitalnya banyak, menjadi sumber bagi kita semua. Oleh karena itu jangan segan-segan Bapak Ibu membuka referensi materi apa yang mau diajarkan. Ya, ini penting ya kita bersama. Yang selanjutnya, karena ini adalah pembelajaran di era revolusi industri 4.0, nah kepada kawan-kawan, kepada sahabat-sahabat dosen yang seusia saya, yang sudah senior dan beruban ini, mohon bisa menyesuaikan. Ya, misalnya saya gaptek, tetapi saya tetap untuk berusaha mengikuti tentang sistem-sistem aplikasi. Ya mungkin di sini ada Pak Wihadi yang sudah sepuh, ya. Tapi mohon nanti dengan sabar bisa bertanya kepada narasumber hari ini. Iki piye iki, saya sudah sepuh. Ora esa nutul. Nah, nutulnya piye carane. Nah, itu nanti mohon. Kalau yang muda-muda saya kira yang generasi milenial ya,
dosen-dosen yang generasi milenial saya kira bisa dengan cepat mengikuti pelatihan teknis di bimbingan teknis ini. Tetapi yang sepuh-sepuh, tetapi nanti mohon dikawal dengan sabar sehingga semuanya bisa masuk, bisa ngisi si akad dan ngisi si kulon. Saya kira ini penting Bapak Ibu ya. Saya atas nama fakultas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah bisa ikut di BIMTEK ini. Juga kepada WD1, kepada narasumber, ya, Mas Wildan, ada Mas Rozikin, dan Mas Habibi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sehat semua, tetap jaga prokes. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas amanat dan arahannya. Mari sekarang kita lanjut ke kegiatan utama kita, Bapak Ibu semua, sesuai dengan yang kita sudah rencanakan. Bimbingan teknis ini diikuti oleh seluruh warga FAB, baik itu dosen PNS, dosen tetap non PNS maupun dosen luar biasa. Semua tidak ada bedanya. Semua adalah warga FAB. Mari kita majukan fakultas kita. Salah satunya adalah dengan memahami media pembelajaran kita, baik siakat maupun sikulon. Pak Dekan sudah banyak menyampaikan arahannya. Semoga kegiatan kita kali ini berlangsung efektif, efisien, dan bermanfaat bagi kita semua. Di sini juga hadir seluruh staf akademik. Saya lihat ada Mas Rosikin, Mas Arifin, dan Bu Yulita, kemudian Bu Kasubag Akademik. Bapak Ibu, seluruh kegiatan akademik pusatnya adalah di kantor akademik yang bagian depan itu, dan dipimpin oleh Ibu Kasubag Akademik. Jadi segala sesuatu yang urusannya tentang akademik, Bapak Ibu bisa berkonsultasi di bagian itu. Baik, mari kita lanjutkan. Apakah Bapak Ibu pemateri sudah siap? Pak Wildan, Pak Rozikin, dan Pak Habibi, silahkan dilakukan dengan baik. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Anda bertiga. Baik, terima kasih. Mohon izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bizidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Adab dan Bahasa, Bapak Profesor Dr. Toto Suwarto, dan yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Profesor Dr. KLT Haji Sujito MPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu akademik ya, bagian akademik IAIN UIN FAB UIN Raden Mas Said Surakarta, dan yang kami hormati dan yang kami banggakan di sini Bapak Ibu semua, seluruh dosen Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya mohon izin mengawali dari ketiga pembicara. Mungkin nanti untuk saya akan memaparkan secara ini ya singkat ya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan dipersilahkan ya terkait dengan sikulon ya, sistem kuliah online yang dimiliki oleh IAIN UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan nanti kita saling melengkapi ya. Nanti mungkin Mas Rozikin ya, akan menambahkan terkait dengan sikulon dan juga terkait dengan siakat ya, sistem informasi akademik ya, yang ada di Fakultas Adab dan Bahasa UIN
Raden Mas Said Surakarta. Nanti juga akan dilengkapi oleh Mas Habibi, ya, Mas Habibi, ya, mana tadi Mas Habibi ya, ya Mas Habibi ini beliau adalah bagian IT FHP ya, kita panggil Mas karena masih muda, masih fresh ya, tahun kemarin. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya nanti tidak akan berpanjang lebar terkait dengan penjelasan teoritis psikolon. Ya. Saya langsung menampilkan share screen ya terkait dengan nanti yang akan saya coba sampaikan ya. Ya, baik Bapak Ibu. Bukan bermaksud menggurui atau mengajari. Barangkali sudah banyak Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang mengajar semester yang lalu atau tahun kemarin, ya. Ini sudah memahami betul terkait dengan psikolon. Ya. Dan ketika ada kendala, ya itu kita maklumi karena memang PT IPD, ya, teknologi informasi dan pangkalan data yang ada di WIN di kampus kita ini memang sedang melakukan migrasi ya domain. Ya, jadi kalau Bapak Ibu melihat webnya IAIN itu ada dua, yang IAIN dan WIN. Ya, jadi ada www.winsight kemudian .s.id, yang IAIN juga masih, karena memang tidak bisa langsung hilang ya. Demikian juga dengan e-learning ya, psikolon ya. Tapi kemarin sepertinya saya lihat sudah menggunakan WinSight ya. Mudah-mudahan nanti semakin stabil koneksinya. Kemudian Bapak Ibu juga tidak mengalami kendala ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah mari kita sesuaikan dengan kondisi mahasiswa kita masing-masing. Ya. Bapak Ibu juga bisa manfaatkan psikolon nanti secara baik sinkronus maupun asinkronus, ya. Baik secara live maupun asinkronus ya, menggunakan jeda. Misalkan Bapak Ibu nanti memberikan tugas diletakkan di sana, kemudian ada tenggat waktu. Ya. Monggo nanti dipersilahkan. Di sini saya akan mencoba memaparkan. Jadi mari kita belajar. Yang pertama membuat presensi. Yang kedua mengatur penugasan dan diskusi. Ya. Kemudian nanti kita juga akan mencoba untuk membuat soal pilihan ganda dan esai. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar menggunakan Google Form. Ya. Tapi di psikolon juga ada ya. Di psikolon ini sebenarnya basisnya adalah model. Kemudian nanti ada mengatur panggilan. Kemudian video conference ya, ini sebenarnya hampir sama ya. Nanti bisa diintegrasikan dengan Google Meet. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya buka psikolon. Halo. Ya. Jika Bapak Ibu mengalami kendala terkait dengan username dan password, nanti Bapak Ibu kami persilakan untuk menghubungi bagian akademik ya, Mas Rozikin ya. Mas Rozikin adanya di sini ya. Nah, beliau insya Allah siap membantu Bapak Ibu. Ya. Terutama Bapak Ibu yang baru mengajar di semester ini, sebenarnya psikolon sudah kita gunakan sejak semester gasal tahun yang lalu. Jadi sejak awal pandemi. Karena mungkin ada perbaikan di semester yang kemarin, kemudian beberapa fitur-fitur yang tidak terlalu penting mungkin ya dirasa dihilangkan. Jadi sekarang sudah sangat simpel, alhamdulillah.
Baik Bapak Ibu, akan saya awali dengan akses Sikulon. Ini bagi Bapak Ibu yang belum memiliki username dan password, sekali lagi, kemarin juga sudah diberikan username dan password secara umum. Ya, jadi menggunakan nama depan Bapak Ibu, huruf besar, huruf pertama huruf kapital, kemudian 1, 2, 3. Kemudian setelah login, maka Bapak Ibu akan, sepertinya course-nya sudah ditambahkan oleh akademik. Ya. Mungkin jika Bapak Ibu merasa ada yang belum masuk ya, kelas yang Bapak Ibu ampu, ya mohon bersabar, ya, karena proses memasukkan course ini juga butuh waktu. Ya. Saya akan awali dari, misalkan saya ambil salah satu contoh kelas yang saya ampu di sini. Ini settingan yang sudah ada di sini. Ya. Sudah disetting ada topik 1 sampai dengan topik 16. Ya. Nanti Bapak Ibu ketika ingin menambahkan, ya, monggo dipersilahkan. Ya. Yang jelas ini topik ini mungkin bisa merepresentasikan atau mewakili pertemuan. Ya. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian nanti mungkin pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester, ya, kemudian nanti pertemuan terakhir 15 adalah ujian akhir semester, monggo dipersilakan. Sebelumnya ini adalah tampilan yang standar ya, default ya, default ya, tampilan yang diberikan oleh PT IPD. Ya. Nanti mohon dikoreksi mungkin jika ada tambahan dari Bapak Ibu. Ya. Di sini saya ambil contoh salah satu kelas yang saya ampu. Ya. Ini karena sebenarnya saya kemarin sudah ada beberapa contoh yang jadi. Ya. Cuman karena mungkin di refresh dihapus, jadi kita awali dari yang pertama. Yang pertama adalah yang di sebelah kanan Bapak Ibu. Ada bagian administrasi navigasi. Ya, kemudian di sini di administrasi itu termasuk administrasi kursus. Ya. Kemudian ada navigasi merujuk ke halaman tertentu. Ya. Jadi kita tidak usah back lagi. Ya. Baik, sampai di sini apakah Bapak Ibu masih ada yang kesulitan membuka Sikulon? Ataukah ada tampilan yang berbeda ya? Baik, kami lanjutkan. Ya, ada baiknya menggunakan laptop Bapak Ibu karena nanti akan lebih view-nya akan lebih jelas. Ya. Jadi ketika menggunakan HP pun sebenarnya tidak masalah. Cuma nanti ketika kita ingin melakukan edit, kemudian kita ingin menambahkan menu-menu atau bagian-bagian yang ada di dalamnya, nanti kemungkinan ya akan merasa kesulitan ya karena layar di HP kan sepertinya terbatas juga ya. Dan kita harus menggeser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan lain sebagainya. Baik, nanti Bapak Ibu yang masih belum paham terkait dengan teknis ya, pengoperasian Sikulon, nanti bisa download di sini ada panduan untuk dosen dan mahasiswa. Kemudian saya akan mulai dari sebelah kanan karena kita sebagai pengajar ya. Nah, sebagai pengajar kalau Bapak Ibu ingin mengubah profil juga boleh. Jadi misalkan ketika tidak ingin mengubah profil ya tidak masalah ya. Ini profil bisa dilihat di kolom nama Bapak Ibu kemudian profil. Nanti akan muncul ya. Seperti ini ya. Nanti silakan diisi foto Bapak Ibu ya.
paling tidak mahasiswa tahu, oh ini Pak Irwan, ini adalah Pak Sabar, Pak Sabaryanto misalkan, atau ini Pak Furkon, atau oh ini Pak Latif, beliau. Oke, ini mengubah profil ya. Kita kembali ke dashboard, kemudian ke course yang tadi. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita menghidupkan mode ubah. Ya. Karena kalau tidak kita hidupkan, maka ini adalah tampilan siswa, ya, tampilan mahasiswa. Ya, kita hidupkan. Kemudian di sini ada icon yang bisa kita lakukan untuk editing. Baik, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau ini tampilannya standar seperti ini. Nanti Bapak Ibu boleh menambahkan tampilan-tampilan yang menurut Bapak Ibu menarik atau dibutuhkan untuk kalian. Ya. Ini pengumuman, ya. Misalkan pengumuman itu, ini misalkan mata kuliah saya adalah cross culture understanding. Ya. Untuk mengedit ini kata pengumuman ini bisa langsung diklik di icon pena ini, edit pengumuman kelas misalkan. Bapak Ibu tinggal langsung enter sudah selesai, sudah teredit. Atau diklik lagi pengumuman kelas, enter. Oke. Ya. Yang pertama adalah kita akan membuat presensi. Jadi kita akan menambahkan aktivitas atau sumber daya. Oh ya, di pengumuman tadi Bapak Ibu bisa menambahkan deskripsi mata kuliah dan lain sebagainya. Ini bisa kita klik. Seperti ini, diklik langsung di kata pengumuman kelas juga bisa, atau diletakkan di sini. Ubah, ya, ubah pengaturan. Pengumuman kelas. Nah, kan. Misalkan saya tuliskan, misalkan contoh, welcome to the course. Kemudian untuk deskripsi, ya, monggo silakan Bapak Ibu tuliskan deskripsi dari mata kuliah Bapak Ibu. Mungkin bisa diambilkan dari silabus ya, atau RPS yang Bapak Ibu sudah buat. Ya. Saya akan mengambilkan contoh, misalkan ya, misalkan saya ambil dari sini. This course is designed to give student insight knowledge about the phenomena bla 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 bla. Misalkan mata kuliahnya Bapak Ibu nanti monggo misalkan reading atau listening atau moderasi beragama. Ini boleh dituliskan standar kompetensi misalkan, atau deskripsi dari mata kuliah Bapak Ibu. Boleh ditampilkan di halaman kursus ya, atau tidak juga tidak masalah. Kemudian karena ini hanyalah sebuah pengantar, maka langsung kita simpan dan tampilkan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini untuk membuat untuk menuliskan pengantar dari mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Kemudian presensi. Seperti disampaikan oleh Bapak Dekan, ya, tadi karena siakat kita belum terintegrasi dengan Sikulon atau sebaliknya, ya, maka
kita melakukan presensi 2 kali. Yang pertama adalah presensi di sini, yang kedua adalah presensi di Siakat. Jadi kalau presensi di Sikulon nanti mahasiswa bisa presensi sendiri juga bisa, atau Bapak Ibu yang melakukan presensi. Ya. Jadi kita tambahkan sebuah aktivitas. Nah, jadi aktivitas yang disediakan di sini ya, sudah dibuat lebih simpel oleh PT IPD, ya. Karena dulunya banyak sekali dan kemudian banyak masukan-masukan dari para dosen, ya. Karena terlalu banyak dan mungkin fitur-fiturnya terlalu agak kompleks, ya. Maka dibatasi hanya ini, assignment, attendance, big blue button untuk video nanti, ya, untuk video kelas yang ingin menampilkan video ya, secara sinkronis, kemudian forum ya, untuk berdiskusi, dan quiz ya, yang nanti akan kita pelajari adalah masing-masing aktivitas ini. Yang pertama adalah attendance. Attendance kita tambah ya. Kemudian kita edit di sini. Misalkan kita edit dengan nama daftar hadir. Daftar hadir. Atau presensi kehadiran. Monggo. Kemudian deskripsinya boleh diberikan atau tidak. Ya, diberikan juga boleh. Misalkan, silakan mengisi daftar hadir. Daftar hadir di sini sebelum memulai perkuliahan. Ya. Kemudian tampilkan juga boleh. Ya. Nilai, apakah ada poin atau nilai yang Bapak Ibu berikan untuk presensi. Ya, nanti bisa dipilih di sini. Ada poin, skala, atau tidak ada. Ya. Kemudian yang lain saya kira tidak begitu signifikan. Ya. Kemudian langsung kita simpan dan tampilkan. Nah, oke. Setelah itu kemudian kita akan menambahkan add session. Add session. Jadi Bapak Ibu di Sikulon ini kita bisa membuat presensi sekaligus selama 1 semester, yaitu dengan cara memberikan penanda di multiple session ini. Misalkan kelas saya ini misalkan hari Kamis. Hari Kamis itu bisa hari Rabu, tanggal 1 September. Misalkan tanggal 1 September. Kemudian jamnya karena kuliah pagi mungkin jam 7 sampai jam 8.40. Kemudian description, kalau Bapak Ibu ingin mengendaki memberikan description ya monggo, kalau tidak ya tidak apa-apa. Ya. Kemudian kita ada fitur ini multiple session. Jadi kita bisa mengulang ya. Tidak perlu setiap pekan kita buat attendance.
Nanti mahasiswa tinggal melakukan centang ya, atau memberikan tanda bahwasanya dia hadir, atau kita yang memberikan tanda. Nah, itu tergantung, itu variasi Bapak Ibu. Beberapa dosen memang ada yang memanggil mahasiswa dan melakukan presensi langsung dengan dosennya, atau kemudian mahasiswa diminta untuk tanda tangan presensi, kemudian dicek satu persatu. Kita klik repeat the session above as follows. Ya. Kemudian karena ini hari apa, kelas saya tadi hari Rabu, ya. Rabu. Ini repeat every 1 week. Misalnya. Terus repeat until berarti 16 ya, 16 kali pertemuan misalkan. Termasuk mid dan was ya. Kita hitung saja Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Misalkan jatuhnya di tanggal 15 Desember. 15 Desember. Oke, Bapak Ibu bisa mencentang ini juga ya, izinkan siswa untuk merekod kehadiran mereka. Kalau presensi dilakukan oleh Bapak Ibu, maka Bapak Ibu nanti yang akan mencentang. Atau presensi diberikan pada siswa, ya nanti mereka yang akan mencentang. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan cara yang lain, misalkan Bapak Ibu memberikan password ke mahasiswa. Jadi mereka misalkan ketika kita berikan kesempatan untuk melakukan presensi secara individu, tapi kita juga batasi. Jadi kita berikan password sebelum jam tersebut mereka tidak bisa presensi. Jadi misalkan ini kita berikan password atau kita klik random password, maka mereka bisa presensi setelah memasukkan password. Dan harus pada jam perkuliahan tersebut. Ya. Kemudian, oke, kita tambahkan ini. Ya. Ini sudah jadi presensi untuk 1 semester Bapak Ibu. Nah, tanggal 1, 8, 15, 22, 29, 6, 13. Nah, ini seperti ini, mingguan. Oke. Kemudian misalkan kita ingin melakukan presensi kepada mahasiswa kita, ya. Maka tinggal diklik ini take attendance ya, untuk tanggal 1. Ya, ini mahasiswa saya di semester 3 berarti ya, 3. Nah, ini ada penandanya di sini. PLEA ya. Play ya, play. Itu ada keterangannya Bapak Ibu. Present, late, excuse, absent. Ya, hadir, kemudian terlambat. Apa ini? Izin ya. Nah, kemudian absent itu berarti tidak hadir atau tidak masuk. Kita langsung bisa tandai. Ya. Misalkan ketika kita menggunakan model sinkronus ya, Lutfi, Fatul, Afifah masuk, hadir, Yuliana hadir, ya. Aisyah tidak hadir. Ya. Kemudian yang satunya ada excuse, keterangannya apa. Ya. Kemudian itu Rizky ini ya, kita tandai misalkan seperti ini. Ya, tidak bisa kita tandai 2 Bapak Ibu, hanya 1 saja. Ya. Kemudian ini ada beberapa menu juga ya. Misalkan kita sudah menandai, kemudian kita save attendance. Ya. Oke, ya. Maka ini akan terjadi ketika kita sudah melakukan presensi pada
tanggal 1. Kemudian report. Nah, ini report itu adalah laporan ya. Ini adalah presensi yang sudah kita laksanakan. Yang sudah kita laksanakan terhadap mahasiswa di sesi perkuliahan pagi yang tanggal 1. Oke, kenapa kok ada present 2, late 1, excuse 2, absent 2? Nah, ini monggo ini tergantung apa namanya rubrik atau atau scoring yang Bapak Ibu buat nanti. Misalkan di status set ini kita bisa membuat penanda yang lain. Ya. Jadi misalkan present poinnya 2, late poinnya 1. Ini pengaturan umum ya. Absent berarti nggak masuk 0. Ya, misalkan Bapak Ibu nanti ingin menambahkan misalkan present poinnya berapa? 4, ya boleh. Atau ini diganti, ini hadir, ini terlambat, ya ini diganti izin, ya, boleh. Ya. Oke. Ya. Kemudian ini H atau SIA, ya, sakit, izin, alasan, dan lain sebagainya. Ini status setnya bisa diganti Bapak Ibu sesuai dengan yang Bapak Ibu kehendaki. Baik, dan ini attendance juga bisa diekspor ke Excel ya. Microsoft Excel atau di Open Office juga bisa. Baik, karena identifikasi mahasiswa kita berdasarkan nama pengguna dan student ID, ya, maka nanti akan muncul dan nampak seperti ini. Ini kehadiran pada apa namanya periode tertentu. Ya. Jadi report sudah, nanti akan menambah di sini sampai pertemuan ke berapa tadi, ke 16. Oke, baik, itu tadi untuk presensi Bapak Ibu, dan ini bisa ditarik Bapak Ibu, ditarik ke bawah juga bisa, ya, mau ditempatkan di mana juga bisa. Oke. Ini mau di duplikat, ya, copy juga bisa. Di copy. Cuman kita tidak bisa copy topik, jadi kita mengcopy activity. Activity misalkan kita akan mengcopy daftar hadir di setiap meeting boleh. Ya. Atau kita ingin meletakkan ini menyeret ke sini ya boleh, silahkan Bapak Ibu. Silahkan monggo berkreasi menurut kenyamanan masing-masing. Baik, terkait dengan presensi, apakah ada yang mungkin ingin sharing? Belum saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Atau Mas Rozikin atau Mas Habibi ya menambahkan. Ampun, okay. Saya akan melanjutkan ke bagian tadi materi saya terkait dengan mengatur penugasan dan diskusi. Mengatur penugasan dan diskusi. Jadi presensi bisa dilakukan, bisa disetting sekaligus untuk 1 semester. Kemudian ini bisa diubah Bapak Ibu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu tadi. Yuk, si daftar hadir dulu. Kemudian penugasan, karena ini terkait dengan meeting atau pertemuan, maka kita bisa menggunakan ini topik.
ini bisa kita edit, misalkan ketemuan 1, pertemuan ke-1, meeting 1 juga boleh. Kemudian setelah presensi, saya akan menambahkan penugasan, assignment. Assignment. Ini ada di bagian atas, assignment. Tambah assignment name, misalkan ini nama tugasnya. Misalkan tugas 1. Tugas 1. Nah, ini tambahkan deskripsi juga boleh. Kemudian apa namanya? Dimasukkan lampiran file juga boleh Bapak Ibu. File dari komputer Bapak Ibu nanti bisa diupload di sini. File yang berupa any file PDF atau Word atau JPG. Baik, misalkan saya berikan tugas 1. Nah, saya ambil juga dari handout misalnya. Tugas 1 ini aja. Ya, baik. Tugas 1 misalkan. Knowledge of non-verbal communication, karena ini berkaitan dengan cross-cultural understanding. Ya. Kemudian saya minta mahasiswa menjelaskan the following type of non-verbal communication. Kemudian ini boleh ditampilkan atau kalau ingin membuat tampilan tidak terlalu rame atau terlalu semarak ya, maka ini tidak perlu ditampilkan deskripsinya. Kemudian izinkan kiriman dari, ini untuk men-set waktu yang kita berikan kepada mahasiswa Bapak Ibu. Jadi misalkan dari tanggal 1 September jam 7 misalkan. Klik aktifkan, jangan lupa. Kemudian sampai tanggal 1 juga. Karena ini mungkin pembelajaran bisa bersifat asinkronus, ya, maka kita beri waktu misalkan sampai jam 9. Karena mahasiswa butuh mungkin membaca, menganalisa, terus menuliskan ide dan lain sebagainya. Kemudian ada cut off date, ya, ini tidak perlu diisi, ada waktu jeda. Kemudian remind me to grade by, ini untuk mengingatkan kita Bapak Ibu untuk memberikan penilaian. Ya. Nah, ini kalau hanya sehari ya enggak masalah. Misalnya tugasnya dikumpulkan pekan depan. Ya. Tugasnya dikumpulkan pekan depan, berarti ya bisa jadi tanggal 1 kemudian selesai tanggal 7. IAIN Surakarta kemarin. Oke, baik Bapak Ibu, ini untuk mengingatkan grading. Kemudian submission types-nya bisa berupa teks daring langsung diketik di situ atau pengiriman berkas atau dua-duanya juga boleh. Pengiriman berkas ini ada jenis ya atau type berkas yang diterima, boleh dipilih di sini Bapak Ibu. All file type juga boleh, atau kalau ingin memudahkan Bapak Ibu ngecek terkait dengan plagiarism, ya misalkan file khusus dokumen, ya, dokumen file docx, docepub,
Google Doc, ODT, PDF, LTF, nah, bisa diklik di sini. Ya. Ini ada macamnya lagi. Ya. Oke, ya baik. Karena mungkin khawatirnya kalau all types, nanti kalau Bapak Ibu ingin misalkan ngecek kerjaan mahasiswa di Turnitin, nah itu mungkin yang JPG tidak bisa terdetek ya. Atau kalau Bapak Ibu mengendaki JPG ya tidak apa-apa, nanti mahasiswa menuliskan di kertas kemudian difoto upload. Nah, misalkan kita pilih all file types, simpan perubahan. Apa Bapak Ibu akan memberikan feedback? Ya. Kemudian nilai, ini penting karena biar menambah semangat mahasiswa kita. Nilai monggo menggunakan poin boleh, skala boleh, ya. Atau skala 1 sampai 4 boleh, ya. Poin juga boleh sampai 100. Kemudian kita pilih aja penilaian langsung sederhana. Bapak Ibu juga bisa menambahkan rubrik. Tapi penilaian sederhana juga tidak masalah. Kemudian nilai untuk lulus misalkan ya ada 100 ya, saya menargetkan kalau dapat 80 ya berarti lulus. Atau dapat 75 lah. Nah, yang nilainya di bawah itu berarti tidak lulus. Baik Bapak Ibu sudah, kemudian kita simpan dan tampilkan. Oh, sorry. Ini berarti harus setelah misalkan tanggal 6. Ya. Due date-nya tanggal 7. Oh ya maaf. Due date-nya tanggal 7 ya. Berarti misalkan we might be to grade by tanggal 9 misalkan. Dia harus setelah due date. Nah, ini bagusnya platform kita Bapak Ibu. Jadi bisa mengingatkan kita. Kadang kita kan lupa tanggal ya, tapi mungkin ingat hari ini hari apa, tapi tanggalnya lupa ya, itu bisa diingatkan di situ. Baik, kemudian ini sudah muncul di sini tugas 1. Kemudian jika Bapak Ibu ingin melihat versi mahasiswa ya nanti tinggal matikan mode ubah di sini di sebelah kanan. Jadi itu adalah kunci untuk mengedit segala sesuatu di situ. Baik, kita kembali lagi. Bagaimana cara kita memberikan penilaian? Kita klik nilai. Kita klik nilai karena tadi mahasiswa ini belum mengumpulkan ya, maka tidak ada di sini ya. Kemudian kita bisa memberikan feedback di sini. Kemudian ini kita berikan grade. Oh, grade-nya berarti 85 misalkan karena bagus pekerjaannya. Ini bisa diberikan ini notify student berarti nanti dia akan tahu ya, hasilnya. Dan ada notifikasinya. Kemudian simpan dan perlihatkan selanjutnya untuk mahasiswa yang setelah itu. Ya. Baik, kita bisa kembali lagi ke sini. Ya, itu tadi terkait dengan aktivitas tugas atau assignment. Untuk selanjutnya setelah tugas ada apa tadi discussion ya, diskusi yang ada di Sikulon ini. Kita akan menambahkan aktivitas discussion berarti ada di forum.
Terkadang kalau kita menggunakan WA atau Telegram atau yang lain sebagainya, maka discussion ini akan numpuk di atas ya, dan kemungkinan kita akan kesulitan untuk melacak dan memberikan penilaian. Dan saya juga tidak hanya menggunakan satu platform. Saya semester yang kemarin saya kombinasikan antara Sikulon dan Telegram. Nah, karena mahasiswa saya minta join di Telegram untuk grup kelas, ya, kemudian untuk saya upload file dan lain sebagainya. Karena kalau upload file di Telegram kan tidak akan terkompres ukurannya, ya, dan juga akan disimpan di cloud. Jadi kita bisa menghapus ketika memori HP kita penuh dan nanti kita download lagi. Baik, forum. Ya, saya lanjutkan, tambah. Ini tadi kita akan membuat diskusi. Jadi mengatur penugasan sudah, kemudian diskusi. Misalnya kita buat nama apa nih Bapak Ibu, diskusi kelas gitu. Diskusi kelas. Diskusi kelas. Ini saya berikan salah satu dari soal. Diberikan deskripsi juga boleh, biar mahasiswa tahu sebenarnya apa yang kita inginkan dari mereka. Misalkan begini, di sini kita akan mendiskusikan berbagai hal terkait dengan mata kuliah kita. Kemudian semua mahasiswa diminta berperan ya, bukan baperan, berperan aktif dalam diskusi karena ada poin penilaian. Ini untuk menyemangati mahasiswa. Kemudian ini ditampilkan juga boleh. Kemudian sudah kita simpan dan tampilkan. Nah, ini adalah forumnya. Forum sudah kita buat. Kemudian kita melempar sebuah topik diskusi. Tambah topik diskusi baru. Subjek. Karena tadi terkait dengan non-verbal communication. Non-verbal communication. Atau mungkin terkait dengan Bapak Ibu yang mengampu materi mata kuliah moderasi beragama, ya, misalkan moderasi beragama. Sebutkan contoh-contoh atau penerapan moderasi beragama di lingkungan Anda. Nah, atau Bapak Ibu bisa memberikan kasus di sini untuk ditanggapi oleh mahasiswa. Kemudian misalkan saya berikan pertanyaan. Ya. Misalkan mahasiswa saya minta untuk berdiskusi tentang intercultural similarities and differences. Ya. Do you recall from your childhood how you learn aspect of non-verbal language? Ini kita post ke forum. Nah, maka akan muncul diskusi dengan topik yang pertama tadi. Karena topik penting mungkin kita tandai. Jadi bisa interaktif ini Bapak Ibu. Kemudian kita bisa buka di sini, nanti mahasiswa akan memberikan tanggapan di sini. Tanggapi
opinion. Sampaikan. Mahasiswa juga bisa menampilkan URL. Ya, di sini kemudian membagi, dibagi dengan apa namanya, ke diskusi yang baru dan lain sebagainya. Baik, itu tadi adalah diskusi. Jadi pertemuan ke-1 misalnya diberikan topik juga boleh Bapak Ibu. Misalnya pertemuan ke-1 ini terkait dengan non-verbal communication. Monggo, ini kreasi Bapak Ibu dan sesuai dengan kenyamanan Bapak Ibu. Biar tampilannya dimengerti oleh mahasiswa dan memudahkan mereka untuk mengakses. Itu tadi yang poin kedua. Sampai di sini sebelum saya melanjutkan yang poin berikutnya terkait dengan apa itu, membuat soal pilihan ganda dan esai. Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu cukup mudah atau sulit? Oke. Udah ya. Ya, modalnya adalah telaten. Oke, alhamdulillah. Oke, harus teliti dan bisa dikreasikan. Sebenarnya fiturnya, settingnya banyak. Misalkan tadi di discussion atau di tugas pun pengaturan-pengaturannya banyak dan Bapak Ibu bisa setting. Tapi itu kembali lagi semuanya ke Bapak Ibu ya. Saya kadang banyak men-setting terlalu kompleks, malah kadang lupa sendiri. Ya, tapi ya monggo ya, disesuaikan dengan kondisi. Kemudian saya akan lanjutkan ke pilihan ganda dan esai. Untuk membuat soal pilihan ganda dan esai, saya masih di sini aja di pertemuan ke-1 atau pertemuan pertama. Kita tambahkan kuis, tambah kuis. Contoh yang pertama misalkan pilihan ganda, soal pilihan ganda. Judulnya begini saja Bapak Ibu, soal UTS. Ini misalkan sudah UTS Bapak Ibu. Soal UTS ini dalam bentuk pilihan ganda. Mungkin tidak perlu kita sampaikan kepada mahasiswa. Kemudian diberikan timing juga boleh di sini. Tapi di sini nanti aja kita layout dulu. Simpan dan tampilkan. Ya. Ada tulisan belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Ya. Karena memang kita belum memasukkan pertanyaan, maka kita akan mengedit quiz. Edit quiz. Ya kan sudah multiple item, maka tinggal di sebelah kanan ada icon add. Jadi ini nanti Bapak Ibu mohon perhatikan setiap kursor ketika menunjuk ke tertentu maka dia akan berubah menjadi tangan telunjuk ya. Dan itu artinya bisa diklik. Bisa diklik dan nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir atau panik kalau kok tiba-tiba begini ya, di back saja kembali ya. Atau kembali ke nama kursusnya, course yang tadi. Ya, mungkin sambil mencoba juga boleh ya. Insya Allah saya pelan-pelan ya, kalau mungkin saya terlalu cepat mohon diingatkan.
Ini ada new question. Nah, new question ini berarti tambah pertanyaan baru. Tambah pertanyaan baru, new question. Ya. Pilih tipe soal untuk ditambahkan. Apa ini? Karena kita akan membuat soal pilihan ganda, maka pilihan ganda. Tambah. Nama soal. Soal pilihan ganda, itu juga boleh. Soal pilihan ganda. Kemudian acak pilihan boleh, tidak ya tidak masalah. Menomori pilihan menggunakan A, B, C, D, huruf kecil boleh, huruf besar boleh. Gunakan 1, 2, 3 juga boleh. Ya, tanpa penomoran nanti akan membingungkan. Tapi sebenarnya sudah ada klik dot itu ya. Tinggal diklik saja. Pilih ya. Nah, ini. Teks soalnya belum saya masukkan. Misalkan kita masukkan teks soal. Pakai teks soalnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang memberi masukan teks soal yang mudah. Untuk soal pilihan ganda sesuai dengan mata kuliah Bapak Ibu. Misalkan berikut ini adalah contoh bentuk komunikasi non verbal. Kecuali ini pilihan A, B, C, D-nya tidak ditulis di sini Bapak Ibu, tapi ditulis di jawaban. Nanti sudah diberikan di sini. Kecuali satu, misalkan karena kecuali gesture, misalkan. Terus apa ya? Facial expression. Facial expression. Kemudian misalkan pilihan 3 ini nanti jawabannya interview, interview. Terus pilihan keempat nodding. Nodding itu mengangguk. Geleng-geleng ya. Ini masing-masing kita berikan skor Bapak Ibu biar nanti kita bisa mengkalkulasi nilai dengan mudah ya. Kalau seperti kita menggunakan Google Form, mungkin Bapak Ibu sudah familiar menggunakan Google Form ya. Banyak juga pelatihan-pelatihan dan yang menjadi guru juga sudah familiar. Gesture ya karena salah ya maka tidak ada nilainya. Kemudian tadi yang betul adalah karena kecuali ini betul berarti 100%. Berarti sudah, kemudian langsung saja simpan perubahan. Nah, atau kita tambahkan lagi juga boleh Bapak Ibu. Misalkan add new question, biar pertanyaannya bervariasi.
berikut ini adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Tidak ada kecualinya. Yang pertama misalkan facial expression. Yang kedua gesture. Yang ketiga silence. Keempat adalah nonverbal. Misalkan ini yang betul A, ini berarti interview, discussion, group discussion, lalu debate. Kita tambahkan. Oh, sorry. Ya, saya lupa memberikan nilai. Nah. Baik, Bapak Ibu, ini sudah tampil. Nanti versi mahasiswa akan menjadi seperti ini. Akan matikan kode ubah soal UTS. Nah, ini versi mahasiswa. Preview quiz karena tadi satu page satu pertanyaan, maka akan menjadi seperti ini ya. Berikut ini adalah contoh bentuk komunikasi nonverbal kecuali. Nah, kemudian next. Oke, diacak misalkan. Atau kita buat yang ini misalkan finish. Submit all and finish, return to attempt. Tergantung waktu yang kita berikan ke mahasiswa, Bapak Ibu. Kita set berapa menit. Submit and finish. Ini sudah ada kalkulasinya di sini. Ini jawaban yang benar, jawaban yang salah. Baik, jika Bapak Ibu ingin mengetahui nilai, maka kita hidupkan dulu mode ubah, kemudian tadi di bagian ini mana? Nah, ini di sebelah kanan. Ini ada nilai. Nah, nilai ini adalah ya nilai yang dari tugas-tugas atau aktivitas yang kita berikan ke mahasiswa. Ini nanti semakin kita menambah aktivitas akan semakin panjang ke kanan. Ini tadi nilainya 85, misalkan nanti soal UTS nilainya berapa. Ini tugas pertama yang tadi, nanti akan langsung ke tugas pertama. Itu terkait dengan pilihan ganda atau multiple choice. Kemudian satu lagi terkait dengan essay. Ya, essay berarti kita tambahkan saja lagi. Kita tambahkan quiz. Ya. Bedanya adalah nanti bentuknya adalah essay, bukan multiple choice. Nama soal essay.
edit quiz, kemudian new question, pilihan ganda, true false, matching atau short answer. Nanti bisa dicoba Bapak Ibu di sini. Short answer misalkan atau essay, ada essay. Essay. Nama soal terkait dengan misalkan terkait dengan moderasi beragama. Ini daripada nanti topiknya dari saya terus. Ini saya buat soal atau ini soalnya nama soalnya soal essay, maaf ya, soal essay. Soal essay. Soal essay. Teks soal. Sebutkan, jelaskan, sebutkan juga boleh. Ya. Berikan gambaran singkat terkait dengan praktek moderasi beragama di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda. Kalau mahasiswa ingin memberikan dalam bentuk attachment, ya boleh nanti allow attachment. Jadi kalau allow attachment, maka nanti harus bersabar karena buka file satu persatu. Dan mahasiswa sebenarnya lebih mudah kalau dia sukanya menulis, kemudian tinggal di foto, kemudian di-upload. Nah. Oke, sama tadi accepted file types, kemudian response template, ini seperti ini. Kemudian simpan perubahan. Ya. Versi mahasiswa ini akan menjadi seperti ini. Soal essay. Nah, berikan gambaran singkat terkait dengan praktek moderasi beragama di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda. Jika menjawab bla 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 bla, bisa melampirkan file. Baik Bapak Ibu, sepertinya tadi 3 hal tadi, mungkin ada pertanyaan atau tambahan atau dari akademik, Mas Rozikin mungkin ingin menambahkan terkait dengan Sikulon, ya, fitur-fitur yang lain yang tadi belum sempat kita diskusikan. Monggo Mas Rozikin. Atau Bapak Ibu bisa sharing pengalaman terkait dengan menggunakan Sikulon. Sekali lagi bisa kita pindahkan di sini aktivitasnya Bapak Ibu. Kita pindahkan atau di copy juga boleh. Di copy bisa diduplikat. Atau Bapak Ibu bisa men-setting dalam 1 hari, men-setting materi sekaligus dalam 1 semester. Kemudian nanti disembunyikan dulu ketika belum jadwal perkuliahannya, maka bisa di hide topik atau hide yang khusus soal ini sembunyikan. Ketika kita sembunyikan maka akan tertulis tersembunyi dari siswa.
kemudian nanti apa namanya, ketika kita matikan mode ubah, ya, ini versi mahasiswa ini nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ada tulisan tersembunyi dari siswa, mereka tidak bisa mengakses. Ya, sebelum kita buka, sebelum kita open publik, karena memang belum waktunya atau belum jadwalnya dan lain sebagainya. Tampilkan lagi di duplikat juga bisa. Baik, monggo ada tambahan dari akademik, Subak barangkali. Prof. Sucito. Ya, Pak Wildan. Oke, Silakan dilanjutkan. Sementara dari tahapan itu dulu tadi membuat presenti, kemudian apa namanya, membuat diskusi dan apa namanya, penugasan. Kemudian tadi yang ketiga adalah terkait dengan apa tadi, pilihan ganda dan esai. Ya, terima kasih Pak Wildan. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu dosen ada yang ditanyakan, atau mungkin disambung dengan dari Mas Rosikin dan Mas Habibie tentang siakat dan juga berbagai macam hal tentang administrasi akademik. Dipersilakan. Atau mungkin langsung dipraktekkan bersama para Bapak Ibu dosen bagaimana mengaplikasikan akun yang sudah diberikan. Mungkin ada yang bertanya lewat chat, Mas Wildan, bisa diperiksa di situ. Silahkan bertiga, Mas Wildan, Mas Rosikin, dan Mas Habibie, untuk bersinergi mempresentasikan segala hal yang diperlukan dalam akademik FAP kita. Mas Rosikin, apakah ada yang perlu ditambahkan tentang siakat dan sebagainya? Halo Mas Rosikin. Oke, atau Bu Kasubag. Ya, terkait dengan siakat mungkin. Mas Rosikin. Lah ini. Mohon izin bertanya, Mas, kalau boleh, Mas. Oh, oke, monggo dengan Ibu atau Bapak. Ibu. Oke, jadi tadi kan sudah bisa itu membuat ini ya, tambahkan aktivitas tadi nggak, Mas, nggak tahu sumber daya. Nah, itu kan untuk di satu mata kuliah, misalnya ini CCU kelas 5A, dan apakah bisa langsung aja di-copy aktivitas itu ke kelas lain seperti 3H begitu? Terima kasih. Jadi tidak perlu, ataukah per kelas itu harus membuat satu-satu seperti itu, tidak bisa diduplikasi lintas kelas begitu. Makasih, Mas. Ya, baik, pertanyaan dari Ibu Mbak Anissa Cahyani. Mbak Anissa tadi ya? Betul, Mbak Pak. Anissa, Betul, Mas. ya. Ya, kalau Mbak Anissa sudah familiar dengan Schoology, maka hal tersebut bisa dilakukan. Kalau Schoology kan kita bisa copy kelas atau copy meeting, pertemuan. Tapi kalau di Moodle ini kan berbasis Moodle. Ya. Ketika ini saya coba untuk, ini ternyata tidak ada option copy-nya. Di copy, ya maksud kita kan misalkan kita mengajar kelas paralel seperti saya ini. Jadi saya tinggal mengcopy, kemudian meletakkan di situ. Ya, dan itu sebenarnya akan lebih mudah. Tapi sepertinya di sini kita harus membuat satu per satu.
begitu. Jadi saya pun tidak bisa copy kelas. Dan ini ketika kelasnya saya klik ini kan berarti kan hanya edit bagian. Ya. Misalkan saya ingin mengcopy pertemuan ke satu ke pertemuan kedua atau pertemuan ke satu ke kelas yang lain, ya maka di sini sepertinya belum ada fitur yang seperti ditanyakan oleh Mbak Anissa. Ini ketika saya klik ubah, maka yang ada adalah edit topik, sorot, hide topik, sama delete topik. Ini juga sama. Nah, khusus untuk aktivitas bisa diduplikat. Aktivitas misalkan tugas pertama, tapi diduplikat dalam satu kelas, bukan beda kelas. Ya. Sepengetahuan saya itu, ketika kita diduplikat, maka akan ada tugas satu salin, kemudian ini bisa kita salin ke ini, kita tarik ke sini, ke pertemuan kedua. Nanti kita edit dengan template yang sudah kita buat di temuan pertama. Begitu, mungkin Mas Rozikin bisa menambahkan. Bisa nggak ini kita lakukan seperti itu, di copy seluruh materi ke kelas yang lain. Halo. Oke. Atau Bapak Ibu yang sudah, ya gimana Mas Rozikin? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari Mbak Anissa tadi, ini untuk copy paste itu kayaknya belum bisa. Jadi nanti pakai modelnya, seandainya buka sheet 1, kemudian screen berikutnya nanti baru di copy paste manual gitu. Setahu saya gitu, Pak Wildan. Oke. Jadi untuk Jadi yang harus buka beberapa model copy screen ya. paste, harus buka screen. Berapa tab lah. Atau ya. Tab ya. Mungkin itu Pak Wildan. Oke, terima kasih Mas Rozikin. Oke, Mbak Anissa, bagaimana? Oke, terima kasih responnya Mas. Nanti dicoba yang manual tadi nggih. Oke. Tetap semangat yang. Monggo Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang sudah mencoba Big Blue Button? Atau bertanya lagi boleh, monggo. Dan saya yakin mayoritas Bapak Ibu dosen FAP ini dosen yang milenial, dalam artian insya Allah mudah beradaptasi dan ngotak-atik. Ya memang baiknya langsung dibuat, kalau Bapak Ibu ada waktu maka langsung dibuat seluruh ini pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-15. Jadi nanti tinggal dimainkan aja, misalkan pertemuan kedua kita hide, kemudian kalau seperti itu, saya dulu menggunakan seperti itu, tapi ini sebenarnya contohnya sudah di reset dan sekarang tampil yang baru. Jadi ketika kita melakukan asynchronous, kita tinggal bisa membuka lewat HP. Ya. Tapi saya suka membuka HP lewat browser, ya, tidak lewat aplikasi Moodle. Karena cakupannya mungkin terbatas dan nanti kita tinggal buka aja. Silakan presensi, ini saya buka Jadi kita sudah menyiapkan amunisi sejak awal, kemudian kita tinggal mengeluarkan pada saat jam-jam perkuliahan kita. Karena kelas kita paralel ya, kita tinggal menyesuaikan. Baik, untuk berikutnya. Nah, yang bagian bawah ini sumber ya, sebelum saya ke Big Blue Button. Sumber ini berarti nanti bisa ditambahkan di sini. Sumber itu bisa jadi ya file, folder ya, atau misalnya ditambahkan buku di sini.
e-book, Bapak Ibu memasukkan e-book ya tinggal klik file, tambah, kemudian e-book. Ini kita upload di sini. Ya. Kita upload, kemudian dan lain sebagainya. Ya, kemudian nanti ada lagi selain e-book, misalkan kita tambahkan URL, ini langsung nge-link ke misalkan menambahkan YouTube, dari alamat YouTube. Saya tambahkan misalkan URL dari sini. Bapak Ibu sekali lagi kami sampaikan mewakili WD1, Bapak Ibu yang mempunyai video pembelajaran dan nanti menghendaki diupload di sini di channelnya FAP, monggo persilakan. Kalau bisa sudah jadi tinggal file saja. Nanti akan kita upload dengan senang hati dan bisa digunakan secara berulang-ulang. Memang terkadang kita juga perlu asynchronous ya, tidak. Kemudian saya tanya mahasiswa, apakah nanti, karena pertemuan pertama biasanya saya gunakan synchronous, menggunakan Google Meet karena terkait dengan kontrak belajar dan lain sebagainya, pengenalan. Dan saya sampaikan kita tidak tiap pertemuan menggunakan seperti ini. Nanti kita juga kasihan mahasiswa yang kuotanya terbatas atau kita sendiri mungkin sinyalnya kurang bagus. Kita bisa tampilkan di sini, Bapak Ibu, misalkan terkait dengan stereotype. Atau ini diberikan nama juga boleh. Terus link ya, berarti maka akan muncul link ke YouTube. Monggo ada lagi pertanyaan. Satu lagi terkait dengan Big Blue Button. Tapi ini mungkin menguras kuota mahasiswa karena menggunakan ini ya video dan ya mungkin resolusinya agak tinggi di sini. Kita tambah.
Ada juga bisa diberikan welcome message, ya. Ucapan selamat datang. All user enroll, kemudian atau bisa menambahkan yang lain. Role-nya sebagai viewer atau bisa menampilkan sebagai moderator. Ya. Kalau di settingan yang umum maka kita pengajar sebagai moderator, kemudian mereka sebagai viewer. Oke, kita sudah set conference room berarti di sini. Join session. Ya, seperti saya sampaikan tadi, memang ini agak lama prosesnya dan bisa menguras banyak kuota. Tapi bagi mereka yang berlangganan Wi-Fi atau internet di rumah ya tidak ada masalah untuk kuota unlimited. Mikrofon, listen. Yes. Nah, modelnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin share webcam juga boleh. Nanti akan muncul, harusnya muncul fotonya di sini. Kamera. Anggap aja ini papan tulis. Kemudian ini adalah cam. Ini adalah kita para pengajar, Bapak Ibu dosen. Jadi bisa menampilkan wajah dan kalau dalam ilmu CCU maka kan facial expression itu kan perlu juga dipelajari karena berbeda culture, maka akan berbeda facial expression and the way they convey the meaning. Apakah mereka aware atau unaware? Oke, kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan screen sharing. Share your screen. Screen sharing. Cuman bedanya kalau di sini ketika screen sharing maka harus satu persatu kita mainkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menampilkan ini apa namanya PDF, share notes juga bisa di sini share note. Sorry. Ini model yang lain seperti ini. Saya juga bisa memberikan line di sini. Kita bisa memberikan dot. Kita bisa menulis juga Bapak Ibu di sini. Hapus juga bisa. Ini kalau screen sharing tadi. Intinya banyak yang bisa kita manfaatkan di sini. Ya, memang prosesnya agak lama.
Oke, Prof Teguh, monggo. Manage presentation juga boleh Bapak Ibu. Jadi kita ketika akan manage, ya, kita masukkan tadi ya, kita masukkan file. Ya. Kalau tandanya merah gini berarti ini tidak bisa di-download mahasiswa. Ya. Jadi kalau kita ingin share PPT ke mahasiswa, ya ini terus kita rubah. Ya. Kalau kita rubah maka akan muncul presentation downloaded is allowed. Oh, ternyata masih terupload. Monggo Bapak Ibu sambil menyampaikan jika ada yang ditanyakan. You are now muted. Ya, Pak Wildan. Oke, monggo Prof. Ya, apakah sudah tuntas semua? Kalau sudah tuntas semua dan sudah tidak ada lagi Bapak Ibu dosen yang bertanya, mungkin kita bisa memberikan kesimpulan. Atau dari sini ada Bapak Ibu yang belum pernah membuka siakat atau kesulitan membuka siakat, mungkin bisa dijelaskan. Atau kalau tidak ada, Bapak Ibu sudah familiar dengan siakat. Bagi Bapak Ibu dosen yang baru terutama. Ya, siakat kita harus ada belakangnya dosen. Kemudian diberikan username, dimasukkan username ini yang memberikan adalah dari akademik. Nanti kalau Bapak Ibu kesulitan terkait dengan login, mohon menghubungi Mas Rozikin. Mas Rozikin nanti insya Allah akan siap membantu Bapak Ibu. Kemudian nanti langsung login saja di sini sebagai dosen. Ada berbagai fitur di sini. Barangkali ini ada Bapak Ibu yang belum pernah membuka siakat dan ingin melakukan presensi kepada mahasiswa dan memberikan nilai. Maka absensi mahasiswa, kemudian tampilkan. Kemudian di sini kelas yang kita ampu tadi, ya, kelas 3F misalnya, atau 3A tambah. Kalau di sini tinggal mencentang saja Bapak Ibu. Tinggal diberikan centang, nanti presensi sudah ada di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu memberikan ringkasan isi materi kuliah, kemudian judul materi kuliah, jam, ruangnya online, nah, kemudian nanti tinggal disimpan. Dan Bapak Ibu juga bisa membuka beberapa pertemuan sekaligus. Contoh misalkan pertemuan pertama, kedua, dan ketiga dikasih koma gitu, terus tampilkan.
nanti akan muncul 3 pertemuan sekaligus seperti ini. Misalkan untuk mereview dari pertemuan sebelum Meet ini ada beberapa mahasiswa yang mengalami masalah, mungkin nggak pernah gabung ya, dan lain sebagainya. Jadi tapi tetap kerja 2 kali Bapak Ibu. Jadi kita melakukan presensi di si Kulon, kemudian di si Etan, si Akad, si Akad. Oke, seperti itu. Ini juga langsung bisa dimasukkan. Ya, in case kita juga bisa gunakan untuk mereview. Ya. Barangkali Bapak Ibu kelupaan menginput. Oh iya, saya belum input presensi di si Akad ya. Tidak masalah. Kemudian Bapak Ibu bisa menampilkan beberapa pertemuan sekaligus. Ya, kalau mau centang di sini ya tinggal centang semuanya. Itu presensi, kemudian terkait dengan nilai, ya, berarti nilai syaratnya adalah presensinya sudah harus dikerjakan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memberikan nilai. Nah, nanti ada batasan waktunya Bapak Ibu dari akademik. Ya, kemudian nanti ada kolom di sini. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengekspor diimport dulu dalam bentuk Excel, kemudian diekspor lagi, diupload. Baik, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin tambahan dari Mas Habibi atau Mas Rozikin lagi. Monggo Mas Rosikin. Kalau saya nanti ini kan karena jamnya jam pelajaran, barangkali ada yang mengajar, nanti semua yang terekam di sini akan saya share di YouTube juga. Jadi nanti dosen-dosen yang belum hadir bisa mempelajari, bisa diputar ulang, bisa dimajukan atau mundurkan, kan kalau di YouTube lebih mudah untuk hal itu. Itu saja Mas Wildan. Oke, terima kasih Mas Habibi ya. Thank you very much ya. Very good. Nanti rekamannya akan diupload oleh Mas Habibi di YouTube. Ya, barangkali Bapak Ibu tadi ada yang ketinggalan stepnya dan yang saya sampaikan tadi hanya gambaran singkat ya Bapak. Dalam artian Bapak Ibu bisa mengkreasikan sendiri sesuai dengan kenyamanan Bapak Ibu, dan ya ketika Bapak Ibu ingin mengembangkan, oh saya ingin membuat setting seperti ini, saya ingin membuat lebih rigid misalkan, oh saya ingin menambahkan banyak aktivitas dalam setiap pertemuan, ya boleh ya, tapi ya kita kata-kata kan 2 SKS. Mohon disesuaikan dengan kondisi mahasiswa. Oke, terima kasih Mas Habibi. Pak WD1, mungkin ada tambahan. Prof WD1 ini luar biasa. Saya selalu berguru dengan beliau. Ya, terima kasih banyak. Sampai sekarang never stop learning. Ya, terima kasih banyak Mas Wildan Mahir Mutakin MATESL selaku materi teknis pertama, Mas Rozikin materi teknis kedua, dan Mas Habibi materi teknis ketiga. Atas semua yang sudah disampaikan, saya rasa sudah sangat lengkap, sudah sangat bagus. Bapak Ibu dosen, terima kasih atas kehadirannya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di sini, tapi seandainya tidak ada, segera kita akhiri acara ini. Namun Bapak Ibu masih bisa berkomunikasi dengan Bapak-Bapak materi yang kita banggakan tadi, yang sudah menyampaikan materinya di nomor beliau masing-masing, atau Bapak Ibu bisa menghubungi bagian akademik. Yang di sana ada Ibu Kasubag Akademik, ada
Mas Rosikin, Ibu Yulita, dan Mas Haripin ya. Semoga yang sudah kita lakukan tadi bermanfaat untuk kita dalam rangka untuk mendidik anak didik kita. Dari kami, panitia, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pemateri, Mas Wildan, Mahir Mutakin, M. Atesel, Mas Rosikin, dan Mas Habibi, atas semua yang sudah disampaikan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak kepada Bapak Ibu pemateri, Bapak-bapak pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan penuh semangat. Kita beri aplaus secara online untuk beliau bertiga. Ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah kita tuntaskan kegiatan kita kali ini dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah yang Maha Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian kita tutup kegiatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Wildan, Mas Rosikin, dan Mas Habibi. Silahkan ditutup atau dilanjutkan dengan hal-hal yang lain. Tapi secara formal kegiatan ini sudah kita tutup dan kita selesaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, monggo.